Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazahumullahu khaira. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Mudah-mudahan Allah selalu menambah manfaat dan barokah. Bapak Ibu Saudara sekalian, alhamdulillah kita bisa dipertemukan lagi dalam keadaan aman fi amanillah, barokah fi barokatillah. Dan pada kesempatan ini kita akan coba mentadaburi surat Al-Insan. Al-Insan yaitu nomor surat 76, dan sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nahr ayat 98, fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billah minasyaitonir rajim. Ketika kalian membaca Al-Qur'an, hendaklah kalian meminta perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Beberapa tujuan dari kalimat ta'awudz ini adalah mohon terhindar dari hal-hal negatif yang sifatnya batiniah, juga untuk mendatangkan kebaikan. Ta'awudz menjadi doa untuk mohon perlindungan dan penjagaan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berlindung aku kepada Allah minasyaitonirrajim, dari godaan setan yang dilaknat, yang dirajam. Jadi setiap membaca Al-Quran, jangan lupa Bapak Ibu, kita selalu mendahului dengan ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Sifat pengasihnya Allah diberikan kepada semua makhluk, baik yang iman maupun yang tidak iman, dan juga kepada hewan, seluruhnya diberi oleh Allah. Masalah keduniaan. Ar-Rahim, Allah yang Maha Penyayang, yang hanya Allah berikan nikmat di akhirat itu kepada orang-orang yang beriman ketika hidup di dunia. Allah menjadikan 100 rahmat dan menahan di sisinya 99 bagian rahmat, dan satu bagian rahmat diturunkan ke dunia untuk dibagi kepada seluruh makhluk dari awal penciptaan makhluk sampai nanti terjadi hari kiamat. Untuk ta'awudz juga dalam surah Al-A'raf ayat 200, Allah berfirman, wa imma yanzaghannaka minasyaiton nasgun fasta'id billah innahu samiun alim. Jika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguh dia Allah adalah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sedang ingin marah atau emosi atau tergoda untuk membuat sesuatu yang jelek, langsung kita membaca ta'awudz. Wa imma yanzaghannaka minasyaitonir nasgun fasta'id billah innahu samiun alim, surat Al-A'raf ayat 200. Langsung kita membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian kedua, membaca ta'awudz juga karena termasuk zikir akan menimbulkan ketenangan dalam hati. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Jadi orang-orang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat kepada Allah hati menjadi tentram. Jadi hati menjadi tentram itu bukan semata-mata hanya banyak duit ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita mengingat Allah, banyak duit dan mengingat Allah, ya hatinya menjadi tentram. Kemudian yang nomor 3 tadi sudah diterangkan, menghilangkan nafsu amarah. Jadi ketika kita membaca lafal ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan ini dapat menghilangkan nafsu amarah dari seorang muslim. Jadi nafsu marah ini datangnya dari setan. Sehingga salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan mengucapkan lafal ta'awudz atau kalimat isti'adzah, minta perlindungan langsung kepada Allah dari godaan setan yang dirajam. Dan Bapak Ibu, kalau bisa menahan marah, itu termasuk salah satu sifat orang yang bertakwa. Allah berfirman, wasari'u
ila magfirati min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Jadi bersegeralah kalian untuk mendapatkan pengampunan rabbikum dari Tuhanmu, warahmah dan kerahmatan kasih sayangnya Allah. Jadi wasariu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin, dan surga. Arduhas samawatul ard, dan yang mana luas dan lebarnya surga itu seluas atau selebar langit bumi yang bisa kita bayangkan. Ya, aslinya ya lebih luas lagi. Uiddat lil muttaqin, akan disediakan bagi orang yang bertakwa, yaitu alladzina yunfikuna fis sarra, orang yang menginfakkan hartanya di dalam keadaan kaya, wadorro, dan keadaan melarat, sulit. Kemudian wal kadziminal ghaidho, dan bisa menahan amarah. Wal afina anin nas, dan memaafkan kepada manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah selalu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jadi menahan amarah ini termasuk sifat orang yang takwa. Alladzina yunfikuna fis sarra wadorro wal kadziminal ghaidho wal afina anin nas. Ya, mudah-mudahan kita semua Bapak Ibu bisa menjadi orang-orang yang dicintai Allah, yaitu dengan tadi selalu menginfakkan harta kita dalam keadaan kaya maupun dalam keadaan sulit, melarat, dan kita bisa menahan marah serta bisa memaafkan dari kesalahan manusia. Kita mulai dengan surah Al-Insan nomor surat 76 ayat pertama. Hal ata, telah datang, alal insani, kepada manusia, opo hinun, waktu yang pendek, sesuai dengan judul seri pada kesempatan ini, yaitu waktu yang pendek, minat dahri, dari waktu yang sangat panjang, di mana lam yakun syai'an madhkuro, belum ada syai'an, sesuatu, madhkuro, yang disebut. Al-insan dalam ayat pertama ini, dalam tafsir itu diterangkan yang pertama adalah Nabi Adam. Untuk Nabi Adam, waktu yang pendek adalah proses penciptaan Adam, yaitu mulai dari tanah liat yang berwarna merah, hitam, dan putih, dicampur aduk menjadi satu, direndam selama 40 tahun untuk diciptakannya Adam. Itu waktu pendek untuk al-insani Nabi Adam maksudnya. Kalau al-insani ini manusia, termasuk kita manusia umumnya, yaitu hinun ini masa pendek ketika kita ada di dalam mulai dari mani sampai bertempat di dalam rahim seorang ibu. Ya, kita mungkin nggak ingat Bapak Ibu ya, kita pernah di alam rahim, tapi orang-orang Bapak Ibu kita dan orang-orang sekitar Bapak Ibu kita tahu bahwa kita sudah melewati alam rahim. Ini termasuk masa yang pendek untuk kita sebagai manusia. Kalau sebagai Nabi Adam, masa pendek itu adalah penciptaan Adam ketika dicampur dari tanah liat merah, hitam, dan putih, itu diaduk, direndam 40 tahun untuk diciptakan Adam. Minad dahri, dari waktu yang sangat panjang, yaitu masa hidup di dunia sampai terjadinya hari kiamat Bapak Ibu. Ya, sampai hari kiamat. Ini masa yang sangat panjang. Dimulai dari hidup di dunia, kemudian nanti sebentar lagi kita akan masuk ke lamanya alam barzah atau alam kubur. Yaitu nanti lamanya itu sampai terjadinya hari kiamat. Nah, ini termasuk minad dahri. Lam yakun, yang belum ada, syai'an, sesuatu, mazkuro, disebut. Jadi ketika kita di dalam rahim belum punya nama. Bapak Ibu juga ketika di dalam rahim belum punya nama. Adam pun sebelum diciptakan Allah. Jadi Adam ini manusia diciptakan terakhir kali setelah penciptaan seluruhnya langit bumi. Adam itu diciptakannya terakhir, ya, dan sebelumnya belum ada nama. Nah, ini beberapa penjelasan mengenai Allah memulai satu surat dengan ayat hal ata alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkuro. Telah datang kepada kita waktu yang pendek
dari waktu yang sangat panjang. Jadi kita akan menghadapi waktu yang sangat panjang Bapak Ibu setelah kehidupan di dunia ini. Nabi Adam itu termasuk makhluk yang terakhir diciptakan oleh Allah. Dalam hadis Muslim diterangkan, khuliqatil malaikah min nur. Jadi malaikat itu diciptakan dari cahaya. Wa khuliqal jannu mim marijim minar. Dan jin, nah, itu diciptakan dari api yang menyala-nyala. Wa khuliqa Adam, nah ini terakhir. Dan Adam diciptakan mimma wusifalakum, dari sesuatu yang telah disebutkan ciri-cirinya untuk kalian. Ya, dari air mani bapak dan air mani ibu yang bercampur di dalam rahim, kemudian Allah menetapkan di dalam rahim itu sesuai dengan kehendak Allah. Manukirru fil arhami manasya. Aku tetapkan jabang bayi itu dalam rahim dan aku kuatkan apa yang Allah kehendaki. Ya, biasanya 9 bulan, atau ada ahli hadis itu yang sampai 4 tahun paling lama itu dalam rahim seorang ibu. Dari hadis ini secara umum, secara urutan zaman penciptaan, Nabi Adam diciptakan terakhir kali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita dapati sebelum Nabi Adam diciptakan, Allah telah menciptakan bumi dan langit beserta isinya terlebih dahulu. Maka dengan ayat pertama ini Allah seakan-akan mengatakan bahwa bukankah telah datang suatu zaman wahai Adam, maksudnya qad ata, sungguh telah datang kan kepada kalian yang alam semesta telah ada sebelum engkau diciptakan, jutaan tahun lamanya tanpa ada manusia. Nah, itu ada tersirat Allah mau bicara sama kita seperti itu. Lam yakun syai'an madkuro. Allah menegaskan bahwa tanpa manusia pun alam semesta ini akan tetap berjalan. Maka dari sini Allah mengingatkan kepada kita bahwa Adam itu bukan sesuatu yang ada dan belum disebutkan, dan Allah telah menyempurnakan ciptaannya tanpa Adam. Jadi kita ini ya termasuk terakhir diciptakan oleh Allah dari seluruh penciptaan makhluk yang ada. Sebagian ahli tafsir juga berpendapat bahwa maksud Allah ya, ada masa di mana Nabi Adam telah ada namun tidak memiliki nama. Nah, itu ada lagi. Jadi syai'an madkuro, sesuatu yang disebut, belum ada sesuatu yang disebut. Jadi dipahami bahwa Adam itu sudah ada namun belum disebut-sebut, yaitu belum bernilai. Atau ketika Adam masih berupa jasad dari tanah dan belum ditiupkan ruh kepadanya, itu juga termasuk penjelasan syai'an madkuro, ya, beberapa tafsir. Nah, pengertian al-insani termasuk kita Bapak Ibu, itu juga diterangkan dalam surah Wal Asri, surah Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusrin. Demi waktu asar, sesungguhnya manusia itu tergolong orang-orang yang rugi semuanya, termasuk saya, termasuk Bapak Ibu, termasuk kita semua. Illa, kecuali alladzina amanu, pertama, orang-orang yang beriman mereka. Ya, rukun iman itu ya, ada iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada Rasul, kepada hari kiamat, kepada qadar, baiknya qadar maupun jeleknya qadar. Wa amilu solihati, dan orang-orang yang beramal soleh, itu yang tidak rugi. Nah, kemudian yang ketiga, watawasau, dan saling wasiat mereka, saling mengingatkan mereka, bil haqqi, dengan kebenaran, dengan menetapi kebenaran. Watawasau, dan saling wasiat mereka bisobri, dengan menetapi kesabaran. Jadi ternyata memang gandengan barang hak dengan kesabaran ini pasti selalu ada Bapak Ibu, ketika kita berusaha untuk menetapi barang yang benar atau barang yang hak, atau kita mengajak menetapi barang yang benar atau barang yang hak, mesti disertai dengan
kesabaran, ya, dengan kesabaran. Ya, itu sebagai sedikit pembukaan dari surat Al-Insan atau surat Ad-Dahr, dan juga mengisyaratkan Bapak Ibu bahwa kita sudah melewati masa yang panjang yang belum ada sesuatu yang disebut, kalau dalam Al-Quran itu mengisyaratkan adanya alam ruh, alam arwah. Sebelum kita masuk ke dalam rahim ibu, itu sudah ada yang namanya alam ruh atau alam arwah. Dalam surat Al-Ahzab ayat 72 Allah berfirman, "Inna aradnal amanata 'alas samawati wal jibal." Sesungguhnya kami Allah telah menawarkan amanat agama ini kepada beberapa langit, bumi dan gunung. Fa'abaina ayyahmilnaha, maka menolak mereka untuk menanggung pada amanat yang ditawarkan oleh Allah. Wa asfaqna minha, dan mereka khawatir, takut dari tidak bisa memikul amanat itu. Tapi kemudian wahamalaha, dan memikul pada amanat, sanggup memikul pada amanat siapa? Al-insanu, manusia. Sehingga Allah mengatakan innahu, kita semua ini Bapak Ibu, sesungguhnya manusia itu, karena ada siapa manusia, zaluman, sangat menganiaya dirinya karena tidak tahu kekuatannya, jahulan, lagi bodoh, sangat bodoh. Artinya mau mengambil risiko yang berat yang tidak diperhitungkan sebelumnya. Kemudian dalam menyikapi amanat itu ternyata manusia ini oleh Allah dibagi menjadi beberapa bagian. Kita lihat surah Al-Ahzab ayat 73. Liyu'adziballahul munafikin wal munafiqat wal musyrikin wal musyrikat wa yatuballahu 'alal mu'minin wal mu'minat wa kana Allahu ghafurur rahimah. Di sini Allah memberikan penjelasan kepada kita bahwa Allah akan mengazab, menyiksa orang-orang munafik laki-laki dan perempuan. Yang pertama, menyikapi amanat. Ada yang munafik, dia dalam orang iman tapi banyak keraguan-raguan. Kita jangan sampai menjadi orang yang munafik. Kemudian Allah juga menyiksa orang-orang musyrik, baik laki-laki dan perempuan. Ini golongan yang kedua. Musyrik itu sama sekali ya menyekutukan Allah atau menyamakan Allah dengan yang lain. Paranormal, dukun ramal, dukun tebak. Nah. Dan Allah pasti menerima tobat, wa yatuballahu 'alal mu'minina wal mu'minat. Allah pasti menerima tobat kepada orang-orang iman laki-laki maupun orang-orang iman perempuan yang selalu bertobat kepada Allah. Dalam sholat kan kita selalu membaca doa Rabbik firli, nah itu terus meminta ampun. Berarti menyikapi amanat ini dalam surah Al-Ahzab ayat 73 ada golongan munafik, laki-laki ya perempuan ada, golongan musyrik, laki-laki perempuan yang ada, dan golongan orang iman, laki-laki dan perempuan. Wa kanallahu ghafurur rahimah. Kemudian adanya alam ruh juga diisyaratkan dalam surah Al-A'raf ayat 172. Wa id akhadha rabbuka, dan ketika Allah ya mengeluarkan min bani Adam, dari anak turun Adam, min zuhurihim, dari punggung mereka. Ini tulang belakangnya, sulbinya Adam, dikeluarkan keturunan Adam, ya termasuk kita-kita ini. Min zuhurihim, dzurriyyatahum, pada anak turun mereka. Wa asyhadahum, dan Allah mengambil kesaksian kepada ruh mereka, calon-calon manusia itu, seraya berfirman, Allah. Nah, wa asyhadahum ala anfusihim, dan Allah mengambil kesaksian terhadap ruh-ruh mereka, atas diri mereka, seraya berkata, alastu birabbikum, bukankah aku Allah ini birabbikum, dengan Tuhan kalian. Nah Bapak Ibu, dalam ayat ini qalu, telah menjawab mereka, jabang manusia itu, jabang bayi itu. Kita-kita ini Bapak Ibu, ingat gak ingat, kita menjawab bala syahidana. Surah Al-A'raf ayat 172. Bala, iya betul ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Syahidana, saya bersaksi.
Loh, kenapa kok waktu itu Allah meminta persaksian kepada kita? Antakulu, ayat berikutnya, agar di hari kiamat, antakulu yaumal kiamati, agar kalian di hari kiamat tidak berkata, maksudnya antakulu tidak berkata kalian yaumal kiamati, besok hari kiamat, inna kunna anhaza gofilin. Sesungguhnya kami, kunna ada kami, anhaza dari ini. Allah adalah Tuhan, itu gofilina lupa. Jadi kita nggak bisa alasan lagi, wah saya lupa ya Allah, saya nggak sempat waktu di dunia, saya sibuk, nggak ada alasan lagi. Karena kita sudah diambil sumpahnya di alam arwah, di alam ruh, alastu birabbikum, dan kita sudah menjawab qalu bala syahidana. Nah, kemudian wujudnya amanat itu apa sih? Nah, terakhir ini Bapak Ibu, sebelum kita tutup pengajian kita pada kesempatan ini. Yang pertama diterangkan Allah, amanat itu dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia, termasuk kita semua ini, Bapak Ibu saya, Bapak dan Ibu sekalian, illa kecuali liya'buduni, supaya menyembah kalian ni hanya kepadaku Allah. Supaya beribadah kalian kepadaku Allah. Jadi aslinya kita hidup di dunia ini, Bapak Ibu, punya kewajiban utama adalah ibadah kepada Allah. Berdasarkan surah Az-Zariyat ayat 50, ini termasuk amanat Allah kepada kita, amanat agama. Kemudian dalam surah Az-Zariyat ayat 57, ayat berikutnya Allah menekankan lagi, Bapak Ibu, yang sering kita jadikan alasan ini. Ma uridu minhum min rizkin. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka. Wa ma uridu ayyuta'imuni, dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku Allah. Jadi kalau kita alasannya kita sibuk karena cari rizki, itu sudah dibantah oleh Allah. Saya tidak butuh rezeki kalian dan saya tidak minta makan. Bahkan Allah yang menjamin rezeki kita, Bapak Ibu. Jangankan kita, hewan kecil yang ada di dalam lautan pun oleh Allah diberi rizki. Kecoa itulah yang diuber-uber sama ibu-ibu, disemprot pakai baygon, itu pun diberi rizki oleh Allah. Jadi tidak ada alasan kita tidak bisa ibadah, tidak bisa ngaji, karena kita sibuk mencari rizki. Ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu ayyutaimun. Itu yang pertama, Bapak Ibu ya, kewajiban kita adalah ibadah. Kemudian dalam ayat lain juga Allah menerangkan, surah An-Nur ayat 37. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Rijalun, beberapa laki-laki yang tidak dilalaikan mereka dari mengingat Allah. Ya. Jadi perdagangan maupun jual beli itu tidak melalaikan mereka dari mengingat kepada Allah. Rijalun la tulhihim tijaratun, dagangan, wala bai'un, dan jual beli. Tidak mengalahkan kepada mereka an zikrillah, dari zikir kepada Allah. Wa iqamis shalah, dan tidak melalaikan dari menetapi sholat. Wa ita'iz zakah, dan tidak melalaikan mereka dari mendatangkan zakat. Ya khafuna, takut mereka, yauman, pada hari, tataqallabu, yang guncang, fihi, di dalam hari, apa, al-qulubu, beberapa hati, wal abasaru, dan beberapa penglihatan. Jadi orang-orang iman itu, rijalun ini laki-laki, maksudnya perempuan juga termasuk, karena perempuan diciptakan dari tulang rusuk orang laki-laki, yang selalu tidak lalai dari zikir kepada Allah, menetapi sholat dan menetapi zakat, tidak melalaikan perdagangan maupun jual beli. Kenapa mereka tidak lalai? Karena mereka khawatir terjadinya suatu hari yang guncang hati dan penglihatan itu, yaitu pada hari kiamat. Barusan kita mendengar gempa di Turki yang menewaskan sampai berapa ribu orang itu. Nah, hari kiamat lebih dari itu, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, tadi amanat itu adalah kita ibadah kepada Allah, tidak lalai, tidak melalaikan perdagangan maupun jual beli. Yang kedua adalah khalifah. Kita amanat agama ini sebagai khalifah.
Jadi dalam surah Al-Baqarah ayat 30 Allah berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat, aku Allah akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Nah, ini berarti kita dijadikan Allah sebagai khalifah. Khalifah ini pengertiannya bisa dua, bisa sebagai pemimpin makhluk untuk ibadah kepada Allah, juga bisa sebagai pengganti turunan atas kita, bapak, kakek, mbah kita yang sudah ibadah untuk kita teruskan ibadahnya kepada Allah. Itu pengertian khalifah. Kemudian juga Allah menerangkan mengenai khalifah ini dalam manusia sebagai khalifah dalam surah Al-An'am ayat 165. Wa huwallazi ja'alakum khalaifal ard wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima atakum. Dan Allah adalah zat yang menjadikan kalian sebagai khalaifal ard. Ya, sebagai khalifah di bumi, sebagai pemimpin atau sebagai pengganti di bumi. Wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat, dan Allah mengangkat derajat sebagian kalian di atas sebagian yang lain. Ya, derajat di keduniaan, ya ada yang jadi pimpinan, ada yang jadi anak buah, ada yang jadi pelatih, ada yang menjadi yang dilatih, ada yang menjadi guru, ada yang menjadi murid. Tujuannya liyabluwakum fima atakum, untuk mencoba Allah kepada kalian di dalam apa-apa atau sesuatu yang Allah berikan kepada kalian. Siapa di antara kalian yang paling takwa dalam menerima titipan-titipan Allah? Itu adalah sebagai khalifah. Nah, kemudian terakhir sebagai penutup pengajian pada kesempatan ini, amanat adalah titipan dari Allah yang diberikan kepada kita berdasarkan hadis dari Abi Burzah Al-Aslami dari hadis sahih, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la tazulu, tidak pindah apa qadama abdin, telapak kaki seorang hamba, yaumal kiamati, besok di hari kiamat. Jadi kita berhadapan dengan Allah, telapak kaki kita ini tidak berpindah sedikit pun, hatta yus'ala, sehingga kita ditanya semuanya, saya, Bapak Ibu semua. Yang pertama, diingat-ingat Bapak Ibu ya, ada 4 nih. An umurihi, dari umur kita. Fima afnahu, di dalam apa-apa yang menghabiskan siapa abad, hamba tadi, pada umur. Nah, Bapak Ibu, kita sudah umur berapa ini? Berapa waktu yang kita pakai untuk ibadah? Nanti kita akan ditanya oleh Allah, berapa kita pakai untuk lahan, bahkan na'udzubillah min dzalik, yang untuk maksiat. Itu yang pertama, umur kita akan ditanya. Yang kedua, wa an ilmihi, dan dari ilmunya, termasuk pelajaran pada kesempatan ini. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu agama, ilmu yang berasal dari Al-Quran dan Al-Hadis. Fima fa'ala, di dalam apa amal fa'ala yang mengerjakan siapa? Abad. Nah, berarti kita harus mencari ilmu, wajib Bapak Ibu. Saya pun wajib. Kemudian ilmu itu kita amalkan. Setelah kita mendapatkan ilmu, kita fahami, baru kita amalkan. Karena akan ditanya oleh wan ilmihi fima fa'ala. Yang ketiga, wa an malihi, dan dari hartanya abad. Nah, harta kita ini akan ditanya, min aina aktasabahu, dari mana mencari kalian pada harta. Nah, dapatnya dari barang yang halal atau yang haram, riba, nipu orang, menyusahkan orang, mengambil hak orang. Wa fima anfaqahu, dan di dalam apa membelanjakan kalian pada harta. Jadi kita yang ketiga akan ditanya tentang harta. Kamu dapat harta itu dari mana, dan kamu belanjakan untuk apa? Ada nggak yang untuk sabilillah? Ada yang nggak yang untuk fakir miskin? Ada yang nggak yang untuk keluargamu, istrimu, anakmu, orang tuamu? Ada nggak yang kamu berikan untuk orang-orang yang membantu kamu di sekitar kamu?
Itu semua akan ditanya. Ada nggak yang kepada tetangga? Ada yang nggak kepada tamu dan seterusnya. Nah, yang terakhir wa anjismihi, dan dari jasadnya abad, dari badan kita Bapak Ibu, fima abalahu, di dalam apa yang merusak, menggunakan sampai rusak siapa abad atau hamba hu pada jasa sampai ajal menjemput kita. Mudah-mudahan dengan sedikit pengajian yang kita laksanakan pada kesempatan ini, Allah memberikan kita ingat terhadap waktu yang Allah berikan kepada kita yang sangat terbatas, dan kita akan mengalami waktu yang panjang, baik sebelum kita hidup di dunia maupun nanti selesai kehidupan di dunia, bahkan sampai menjelang hari kiamat, sampai padang mahsyar, sampai sirat, sampai kita mendapatkan tempat yang kekal abadi selama-lamanya, yaitu surga, ya, yang menjadi ujung dari semua penghidupannya, tidak ada batas waktu akhirnya. Semoga pertemuan kita walaupun hanya melalui suara yang sedikit ini, Allah memberikan manfaat dan barokah. Saya hitung waktunya 32 menit. Sekiranya cukup, dan seandainya ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak, Ibu, Saudara jamaah sekalian, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan barokah. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umurku panjang, insya Allah boleh kita berjumpa lagi. Sampai berjumpa di kesempatan yang akan datang. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.